Ini sebenarnya saya tidak mau berkomentar, tapi ditanya. Jadi ada kisah, penanya menyampaikan ada kisah yang viral tentang seorang penjual es teh yang kemudian dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Maka orang yang mencaci maki itu adalah wali. Bagaimana pendapatnya? Baik, kalau wali murid mungkin saya setuju, atau kalau wali santri mungkin saya setuju. Tapi kalau wali yang dimaksud adalah waliullah, maka itu perlu dicermati bahwa wali Allah itu adalah man kana lillahi taqiyan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bermudah-mudahan menyematkan kewalian kepada seseorang. Karena syarat wali itu harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu karya tulis, judulnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Perbedaan antara wali Ar-Rahman dan wali setan. Nah, kalau wali Ar-Rahman, wali Allah, itu dia taat menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau wali setan itu tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentu di sini saya tidak akan berkomentar apakah beliau itu wali atau tidak, dan juga tidak akan menyematkan wali Allah maupun wali setan. Tetapi konteksnya di sini kita sedang menjelaskan tanda seseorang itu wali. Dan saya juga menyarankan sudahilah, tidak perlu ghibah beliau, tidak perlu dighibah lagi. Kita hendaknya menilai seseorang dengan adil. Kita semua sudah sama-sama memahami bahwa tutur kata-katanya tidak sopan, tutur kata-katanya tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan kita, tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, tinggalkan. Tetapi di satu sisi, di sini kita tidak boleh melihat kepada seseorang hanya dari sisi kekurangannya saja. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang selainmu, karena setiap orang punya kelebihan. Kalau beliau itu menghina penjual es teh, lalu kalau kita menghina beliau, maka apa bedanya kita? Nah, maka hendaknya kita tidak perlu menghina sesama muslim. Biarkan meskipun beliau menghina orang lain, itu sudah jadi bagian masa lalunya karena sudah minta maaf. Nah, dan di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih membahas hadis Nabi. Yang bab terakhir kita membaca hadis Nabi tentang warisan Nabi. An Abi Darda, dari Abu Darda. Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi di antara orang yang dimudahkan jalannya menuju surga itu adalah orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Karena ilmu agama itu hukumnya wajib. Insya Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itu
la tad'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Kenapa malaikat melakukan itu? Ridho bima yasna'u, ridho terhadap yang dikerjakan oleh para pencari ilmu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan naungan dari para malaikat, maka hendaknya mencari ilmu. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu, benar-benar akan memohonkan ampun untuknya, mang fis samawati wa mang fil ard, siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi. Maka siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi itu memohonkan ampun untuk orang alim. Orang alim ini orang yang berilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Hattal hitanu fil ma, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan itu ikut memohonkan ampun. Jadi keutamaan orang yang berilmu, akan dimohonkan ampun oleh siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, sampai pun ikan-ikan di lautan ikut memohonkan ampun. Wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Ini atas apa yang kita lihat di bumi, bahwa bintang-bintang itu berbeda dengan bulan. Kalau bulan itu dia memancarkan cahayanya kepada kita. Sementara bintang itu tampak indah oleh kita, tapi cahayanya tidak menerangi bumi. Itulah keutamaan ahli ilmu. Dia lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi itu lam yurasu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Wa innama warasul ilma, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu darinya, akhadha bihadzin wafirin, maka sungguh dia sudah mengambil warisan yang banyak. Baik, di hadis ini di bagian akhir tadi dijelaskan bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Maka ini juga dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu agar kita dimohonkan ampun oleh siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi. Dan orang yang berilmu itu jauh lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Jadi ahli ilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kenapa? Karena bisa saja ahli ibadah beribadah tanpa ilmu yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima. Sementara ahli ilmu dia mengamalkan ilmunya sehingga ibadahnya sesuai dengan ilmunya. Karena itu ahli ilmu itu lebih sesuai dibandingkan dengan ahli ibadah. Di kesempatan yang lalu sudah kita kasih ilustrasi bagaimana ahli ibadah berfatwa dan ahli ilmu berfatwa. Ketika ada orang yang sudah membunuh 99 orang, maka ahli ibadah berfatwa dosanya tidak akan diampuni, maka ahli ibadah ini dibunuh. Lalu kemudian datanglah kepada ahli ilmu, dan ahli ilmu cukup mencerahkan baginya, karena ahli ilmu memberi kabar gembira bahwasanya dosanya masih bisa diampuni kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ahli ibadah kadang istihadnya keliru karena tidak sesuai dengan ilmu. Tetapi ahli ilmu ketika dia beristihad, dia berdasarkan kepada ilmu. Saya kasih contoh yang kemarin adalah bagaimana ketika salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel namanya Jurej, masih ingat ya? Ketika Jurej pada saat itu sedang sholat sunnah,
lalu kemudian dipanggil oleh ibunya. Apa yang dilakukan? Pada saat itu Juraid berkata di dalam hatinya, aku mendatangi panggilan ibu atau aku melanjutkan sholatku. Maka saat itu Juraid sebagai ahli ibadah, dia memilih ibadahnya, dia memilih sholatnya. Dan itu berlangsung beberapa hari. Ketika ibunya datang, Juraid sedang sholat sunnah. Dipanggil Juraid, ternyata Juraid tidak menyahut. Dan Juraid kemudian mempertimbangkan, aku datangi panggilan ibu atau aku lanjutkan sholatku. Ternyata Juraid memilih melanjutkan sholatnya. Di hari yang ketiga situasinya masih sama. Juraid dipanggil ibunya dan Juraid sekali lagi masih tetap memilih sholatnya. Maka disinilah ibunya marah. Ibunya berkata, ya Allah, jangan matikan anakku sebelum anakku melihat wajah para pelacur. Jadi jengkelnya seorang ibu ketika datang ke rumah anaknya, dipanggil-panggil tidak menyahut. Dan tidak cuma sehari dua hari, tapi sampai 3 kali berturut-turut. 3 hari ternyata anaknya tak kunjung jua datang. Maka marahlah ibunya dan ibunya berdoa, jangan matikan anakku sebelum melihat wajah para pelacur. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa ibunya pun dikabulkan. Sehingga musibah menimpa Juraid. Juraid dituduh berzina. Padahal saat Juraid digoda, Juraid tidak tergoda. Tetapi perempuan pezina itu berzina dengan seorang penggembala. Maka saat itu begitu dia hamil, melahirkan, dia mengatakan bahwa bapak dari bayi itu adalah Juraid. Maka orang-orang pun marah kepada Juraid sebagai ahli ibadah. Tempat ibadahnya dihancurkan, dihakimi rame-rame. Dan Juraid pun kemudian dibawa kepada raja, masuklah ke tempat pengadilan. Di situ dia dilewatkan dengan sekumpulan para pelacur. Maka ingatlah Juraid dengan doa ibunya, bahwa ibunya telah berdoa agar tidak dimatikan dirinya sebelum melihat wajah para pelacur. Maka beruntunglah Juraid yang ketika digoda tidak tergoda, yang ketika dia diperlihatkan, dia ingat menyadari kesalahannya ketika didoakan oleh ibunya. Maka di sini dapat satu pelajaran, bahwa ahli ibadah dengan ahli ilmu itu lebih utama ahli ilmu. Karena Juraid tadi ahli ibadah, maka dia pilih ibadahnya. Kalau ahli ilmu ketika dipanggil ibunya pada saat sedang sholat sunnah, maka dia memilih mendatangi panggilan ibunya. Kenapa? Karena panggilan ibunya itu wajib didatangi, sementara sholat sunnahnya hukumnya sunnah. Maka kalau ada yang sunnah dan yang wajib, maka dahulukan yang wajib. Sehingga ketika kita sedang sholat sunnah, lalu kemudian dipanggil oleh ibu kita atau oleh bapak kita, langkah pertama adalah kita kasih isyarat, dikeraskan bacaannya. Seperti misalnya Sami Allahu liman hamidah, biar dengar. Allahu Akbar. Sudah dikeraskan, tapi ibunya masih memanggil atau ayahnya masih memanggil, maka tidak ada pilihan lain, datangi bapaknya atau datangi ibunya. Karena menghampiri panggilan orang tua hukumnya wajib. Demikian pula seorang istri di malam hari sedang sholat tahajud, tiba-tiba dipanggil oleh suaminya. Misalnya suaminya lagi stroke, disuruh ngambilkan minum begitu. Dipanggil, panggilannya apa? Seorang suami kepada istrinya, Bune apa? Ya, sayang gitu. Nah, baik, manutlah piye panggilannya. Karena suaminya lumpuh, stroke, maka dia panggil istrinya, Dindaku, atau apa tadi? Menurut Pak Sis tadi, sayangku begitu, atau istriku, atau Bune begitu. Maka apa yang perlu dilakukan istrinya? Kasih isyarat kalau dia sedang sholat. Allahu Akbar. Ternyata masih panggil-panggil. Maka apa yang perlu dilakukan oleh istrinya? Batalkan sholat tahajudnya. Karena sholat tahajud ini hukumnya sunnah. Menghadiri panggilan suami, taat kepada suami, hukumnya wajib. Maka datangi suami. Kenapa suamiku? Oh, ternyata minta pampasnya diganti. Maka disinilah pentingnya seorang istri itu paham
bahwasanya taat kepada suami hukumnya wajib. Sehingga ketika sedang sholat sunnah kok dipanggil suaminya, maka setelah dikasih isyarat kok suaminya masih manggil, itu artinya supaya kita membatalkan sholat sunnahnya dan hadiri panggilan suami. Kira-kira kalau bapak-bapak di sini lagi manggil istrinya, terdengar suara isyarat dari istri sedang sholat, dilanjutkan manggil atau dibiarkan selesai sholatnya? Ya, ya itu sah-sah saja. Mau diteruskan biar meneruskan sholatnya atau tetap dipanggil, karena taat kepada suami kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ibadah sunnah. Sama halnya ketika sedang puasa sunnah, lalu kemudian suaminya pulang dari luar kota, lalu suaminya ngajak jajan sate. Lebih besar mana pahalanya, melanjutkan puasa atau nemeni suami jajan sate? Lebih besar pahalanya nemeni suami jajan sate. Kenapa? Taat kepada suami hukumnya wajib. Sehingga ketika suaminya pulang kok minta temani jajan sate, karena tidak sedikit suami yang sibuk di luar kota. Seperti Pak Ferry ini, beliau sering keluar kota. Pas lagi pulang ke rumah, istrinya lagi puasa. Pernah Pak? Ya. Lalu kemudian diminta untuk nemani jajan mie ayam nang sortirisan. Baik. Lebih besar mana pahalanya? Melanjutkan puasa atau nemani suaminya jajan mie ayam nang sortirisan? Ya masih toh? Masih betul? Yang sortirisan? Oh masih ya, baik. Maka lebih besar menemani suami jajan mie ayam nang sortirisan. Baik. Pak Ferry tahu sortirisan? Oh tidak tahu? Wah, tuas ngomong mau orang ngerti. Baik. Sortirisan itu di bawah pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu di sini namanya tirisan. Kalau di tempat jenengan apa? Kelapa. Ya, kelapa. Bukan tirisan. Bukan. Kalau di sini namanya tirisan. Jadi sortirisan itu di bawah pohon kelapa. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itulah tadi bahwa pentingnya kita beribadah berdasarkan kepada ilmu. Maka Syekh Ibrahim Al-Khawas itu menyebutkan di antara penyebab kebinasaan umat ini itu adalah umat ini tidak belajar ilmu. Yang kedua, masih menurut beliau, menurut Ibrahim Al-Khawas, di antara kebinasaan umat ini ketika umat ini beramal tanpa ilmu. Kemudian beliau juga menyebutkan ketika umat ini berilmu tapi tidak beramal. Kemudian juga ketika umat ini nyinyir kepada orang yang sedang mengamalkan ilmunya. Itu menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas. Baik, kita lanjutkan. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Siapakah ulama? Ulama itu adalah orang yang berilmu. Jadi ulama itu orang yang berilmu, yang dengan ilmunya membuat takut kepada Allah. Tidak setiap penceramah itu ulama. Tidak setiap guru ngaji itu ulama. Tidak setiap yang jamaahnya banyak itu ulama. Karena kriteria ulama itu yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Maka ulama itu orang yang berilmu dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah, para ulama. Maka disebut ulama karena ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barulah disebut sebagai ulama. Dan di antara indikator seorang ulama itu tadi dia mendapatkan warisan dari Nabi berupa ilmu. Jadi mendapatkan warisan dari Nabi
berupa ilmu. Maka ilmunya adalah ilmu kenabian, ilmu dari Nabi, bukan ilmu cocokologi. Maka ulama yang berilmu itu ketika dia mendapatkan ilmu dari peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itulah warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri sudah bersabda, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi atau as-sunnah. Dan inilah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tetapi Nabi meninggalkan ilmu. Dan warisan beliau itu adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi, maka sudah mengambil warisan yang banyak. Sehingga tidak setiap yang dipanggil ustadz itu adalah ulama. Tidak setiap yang dipanggil kiai itu adalah ulama. Percaya enggak kalau tidak setiap yang dipanggil kiai itu ulama? Ya. Di Solo itu ada Kiai Selamat. Apa itu? Kerbau. Maka tadi saya sampaikan tidak setiap yang dipanggil kiai itu ulama, karena ada pula kerbau yang dipanggil kiai. Bahkan kalau di Jogja itu gamelan pun juga dinamai kiai. Kiai nama Pak? Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo. Nah, itu gamelan. Maka tadi saya sampaikan tidak semua kiai yang dipanggil kiai itu ulama. Tidak semua yang dipanggil Gus itu anak kiai. Ini ada Gus Sabtono. Iya. Jadi bukan putra kiai. Jadi tidak setiap yang dipanggil Gus itu putra kiai. Bisa juga yang dipanggil Gus itu bukan putra kiai. Jadi intinya bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama tidak sama dengan penceramah. Ulama tidak sama dengan guru ngaji. Ulama tidak sama dengan kiai atau gus atau ustadz. Tapi ulama itu adalah orang yang berilmu dan ilmunya menjadikan takut kepada Allah. Maka tidak setiap guru ngaji itu sampai derajat ulama. Tidak setiap ustadz itu sampai derajat ulama. Kenapa? Karena kriteria ulama itu innama yakhsyallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau tidak takut kepada Allah, maka bukan ulama. Dan tentu saja ketika menjadi ulama itu berusaha untuk memantaskan dirinya mewarisi ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mengamalkannya. Kalau di Jawa ada istilahnya guru, iso digugu karo ditiru. Nah, sehingga berbeda antara istilah-istilah yang ada di masyarakat dengan ulama itu sendiri. Karena ulama itu disebut oleh Allah innama yakhsyallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang takut kepada Allah, hamba-hambanya para ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Maka mereka adalah manittaba'adz dzikra wa khasyar rahman, yang mengikuti az-dzikra, mengikuti Al-Qur'an dan takut kepada Allah. Dan mereka mewarisi para nabi. Para nabi itu di dalam menyampaikan ilmu agama itu tidak pasang tarif. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian. Maka Al-Qur'an mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian dan mereka mendapat petunjuk. Karena mengajarkan ilmu agama itu adalah tanggung jawab moral. Ketika dia punya ilmu, punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Masih ingat ketika kita belajar
usul salasah. Di situ disebutkan kewajiban yang pertama adalah ilmu, yang kedua mengamalkan, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yakni mengajarkan, mendakwahkan, yang keempat sabar. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama cari ilmu, yang kedua berusaha untuk mengamalkan, yang ketiga mendakwahkan, yang keempat kalau ada halangan atau rintangan hendaknya bersabar. Jadi yang pertama adalah ilmu, yakni ilmu, yang kedua al-amalu bihi, mengamalkannya, yang ketiga ad-da'watu ilai, mendakwahkannya, yang keempat adalah as-sabru alal adzafi, yakni sabar ketika ada gangguan. Itu adalah kewajiban kita. Kita punya kewajiban itu. Dan orang yang berilmu itu berusaha untuk senantiasa belajar terus, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk mengajarkannya. Karena warisan yang sesungguhnya dari Nabi itu adalah warisan ilmu, bukan warisan yang lainnya. Maka barang siapa yang menginginkan warisan dari Nabi, maka pelajari ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi itu warisannya adalah ilmu. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengamalkan sunnah-sunnahnya juga perlu ilmu. Tidak mungkin kita mengamalkan sunnahnya tanpa ilmu. Kita beribadah juga perlu ilmu. Tidak mungkin kita beribadah dengan benar tanpa ilmu. Sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Maka ulama yang merupakan pewaris para nabi itu adalah yang mengajarkan ilmu berupa qala Allah, kemudian qala Rasul. Firman Allah, kemudian sabda Rasul. Kalau kita mendapatkan ilmu itu dari nabi yang berupa ayat-ayatnya, berupa hadis-hadisnya, berupa sunnah-sunnahnya, maka sungguh itu adalah warisan yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan larangan bagi kita untuk menyembunyikan ilmu. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, uljima yaumal qiyamah bilijami min nar, maka akan ditali dengan tali kekang dari api neraka. Kenapa? Menyembunyikan ilmu. Maka ilmu tidak boleh disembunyikan. Baik dibayar atau tidak dibayar, diamplopi atau tidak diamplopi, tugas orang yang berilmu itu mengajarkan ilmunya. Maka orang yang berilmu itu ketika diundang untuk mengajarkan ilmu tidak perlu pilih-pilih, ini amplope kandel apa tipis, ini bayaran apa ora. Kenapa? Karena tanggung jawab moral ketika orang berilmu itu untuk mengajarkan ilmunya tanpa pasang tarif. Dan itulah sunatullah, para nabi-nabi Allah dahulu, mereka mengajarkan ilmu dan mereka tidak minta upah. Jadi mereka mengajarkan ilmu dan mereka tidak minta upah. Maka hendaknya kita bisa meneladani para nabi, para sahabat, para pendahulu kita untuk tidak mengharapkan upah. Kalau diberi boleh diterima. Sebagaimana para sahabat dahulu mendapatkan atoya. Atoya itu pemberian dari Baitul Mal. Dan itu para sahabat menerima itu. Tetapi memang para sahabat tidak pasang tarif, tetapi ketika diberi maka bisa diterima sebagaimana fi'liyah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau ditanya satu ilmu, kalau kita tahu ilmu tersebut, maka hendaknya kita jawab. Karena kalau kita tidak menjawab atau menyembunyikan ilmu, maka justru dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Meskipun ada kalanya boleh menyembunyikan ilmu kalau adanya maslahat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, suatu saat Nabi pernah berdialog kepada Mu'ad bin Jabal. Yang pada saat itu Nabi menjelaskan tentang haqqullah alal ibad wa haqqul ibad alallah. Intinya menjelaskan kepada Mu'ad bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah la yakhlud finnar, tidak akan kekal di neraka. Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa dengan kekal orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka ketika mendengar itu dari Nabi, pada saat itu Mu'ad bin Jabal sangat bergembira.
Ketika Mu'adz sangat bergembira, maka Mu'adz pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, kenapa tidak kita kabarkan kepada orang-orang kalau orang yang tidak menyekutukan Allah nanti tidak akan disiksa kekal di dalam neraka? Apa kata Nabi? Fayatakilu, pending dulu. Jadi Nabi perintahkan untuk pending, tunda, jangan sampaikan dulu. Kenapa? Karena akidah umat dianggap belum kuat. Karena kalau disampaikan itu khawatir nanti justru tidak menjalankan kewajiban, lalu punya prinsip asal tidak syirik. Maka Nabi pada saat itu meminta kepada Mu'adz untuk dipending terlebih dahulu. Disinilah kemudian para ulama mengambil hukum bolehnya menyembunyikan ilmu kalau adanya maslahat. Tentu tidak untuk selamanya disembunyikan, hanya untuk beberapa waktu sampai umat kemudian siap untuk menerima. Dan ada kalanya seperti itu. Dulu Nabi SAW bahkan tidak mengajarkan kepada kita untuk ziarah kubur. Nabi melarang. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau orang-orang ziarah kubur, maka kesyirikan yang lama itu akan terulang lagi. Bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi melarang ziarah kubur. Begitu dirasa tauhid umat sudah kuat, maka Nabi kemudian menganjurkan ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Fal'an fazuruha. Sekarang berziarahlah. Jadi ketika waktunya sudah tepat, maka ilmunya dibagikan, disampaikan. Fal'an fazuruha. Sekarang berziarahlah. Demikian pula kasusnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz yang sebelumnya dilarang oleh Nabi SAW untuk menyebarkannya. Maka ketika Nabi SAW sudah wafat, maka Mu'adz menceritakan atas hadis ini kepada para sahabat. Karena para sahabat sudah dianggap keyakinannya sudah kuat, maka kemudian disampaikan. Baik, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya di situ ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ilmu. Tidak menyampaikan ilmu dikekang dengan tali kekang dari api neraka karena menyembunyikan ilmu. Dan menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar karena kelak akan dilaknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu Allah laknat dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kenapa? Menyembunyikan ilmu. Maka ilmu tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh pula mencari ilmu agama hanya semata-mata mencari dunia, mencari dolar, mencari cuan. Itu tidak dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ketika ada orang yang mencari ilmu, yang mestinya ilmu itu untuk mencari ridha Allah, maka kemudian dia mencarinya hanya liyusiba bihi aradun minad dunya, mencarinya hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia, maka lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, tidak akan mencium aroma surga. Jadi tidak akan mencium aroma surga kalau niatnya hanya karena dunia. Maka mencari ilmu, menuntut ilmu, niatnya karena Allah. Demikian pula orang yang mengajarkan ilmu, itu niatnya karena Allah, bukan niatnya karena dunia. Karena barang siapa yang mencari ilmu yang niatnya hanya karena dunia, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As ini termasuk sahabat yang sangat bersemangat di dalam beribadah. Ini termasuk sahabat yang sangat bersemangat di dalam ibadah, yang kita di zaman modern ini tidak mampu menyaingi semangat beliau. Karena beliau sangat ingin tiap malam sholat tahajud dan tidak tidur. Maka Nabi perintahkan tahajud dan juga perintahkan tidur. Dan sahabat Amr ibn Al-As ini juga orang yang sangat ingin berpuasa setiap hari.
Tetapi kemudian Rasul berikan saran kepadanya untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Tapi ternyata dia mengatakan masih mampu. Lalu kemudian Rasul menyarankan puasa Senin Kamis, masih mampu. Lalu kemudian disarankan puasa terbaik adalah puasanya Nabi Dawud alaihis salam, puasa sehari berbuka sehari. Sahabat Amr ibn al-As juga sahabat yang pengen mengkhotamkan Quran tiap malam. Ada enggak kita yang punya semangat yang sama seperti sahabat ini? Pengen khotam Quran tiap malam? Atau bulan Ramadan saja pengennya khotam sekali saja? Baik, inilah sahabat Rasulullah, punya semangat yang kuat di dalam beribadah. Sebelum akhirnya Rasul bersabda kepadanya, memberikan batas, iqra'uhu fi kulli salas, bacalah setiap 3 hari. Jadi kalau mau mengkhotamkan Quran, khotamkan setiap 3 hari dan jangan kurang dari 3 hari. Itu anjuran dari Nabi. Kalau mau mengkhotamkan Quran, paling cepat dalam 3 hari dan jangan lebih cepat dari 3 hari. Meskipun nanti kita jumpai riwayat para ulama ada yang sehari khotam 2 kali. Siapa misalnya? Imam Asy-Syafi'i. Itu masyhur bahwa beliau khotam 2 kali dalam sehari. Ya, beliau bisa khotam 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan, sehingga beliau khotam 60 kali dalam sebulan. Kalau kita 60 kali dalam berapa tahun? Ya. Atau setahun kita khotam berapa kali? Ya. Alhamdulillah kalau bisa 1 kali. Ini satu semangat dari para ulama terdahulu dan dari para sahabat Rasulullah. Dan Rasul menyarankan untuk hasil yang bagus, kalau kita semangat maka jangan lebih dari 3 hari, jangan kurang dari 3 hari. Artinya apa? Ya 3 hari itu sudah paling cepat untuk mengkhotamkan Quran. Karena kalau kurang dari 3 hari, bacaannya tidak bisa tartil, bacaannya hadar dengan bacaan cepat. Sahabat ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan mendadak, dengan bersegera dari manusia. Jadi memang ilmu itu nanti akan tercabut, tetapi tidak tercabut begitu saja. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Jadi mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Maka para ulama yang lurus, para ulama yang mereka tulus menyebarkan agama Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yabqa aliman. Sampai hatta idza lam yabqi aliman, sampai tidak ada lagi seorang yang berilmu. Sehingga di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak ada lagi orang yang berilmu karena para ulamanya sudah meninggal. Maka orang-orang kemudian ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia mengangkat seorang pemuka agama yang juhalan. Juhalan itu bodoh. Jadi ada orang yang bodoh yang kemudian dijadikan oleh umat sebagai pemuka agama. Nah, ini musibah nanti. Ceramahnya tidak lagi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ceramahnya tidak berdasarkan kepada sabda Rasulullah. Ceramahnya tidak mengacu kepada kaidah-kaidah agama, tapi ceramahnya itu mengikuti selera hawa nafsu masyarakat. Ini berbahaya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ada satu masa ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Ada saatnya manusia menjadikan seorang pemuka agama yang bodoh. Maka hati-hati dengan pemuka agama yang dia tidak menyampaikan ilmu agama. Lalu kemudian fasu'ilu, mereka pun ditanya. Jadi pemuka agama yang tidak punya ilmu ini ditanya,
Faftau bi ghairi ilmin, maka berfatwanya tanpa ilmu. Jadi berfatwa tanpa ilmu. Jadi berbahaya kalau sampai berfatwa tanpa ilmu. Karena di dalam agama kita dianjurkan untuk tidak berkata tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kita mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Karena innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati semua dimintai tanggung jawab. Termasuk fatwa-fatwa yang diucapkan itu akan punya konsekuensi. Maka kalau kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan. Karena orang berfatwa tanpa ilmu, maka fatwa tanpa ilmu itu berpotensi menyesatkan. Sehingga hadis ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk mencari ilmu dan berkiblat kepada ilmu yang benar, yakni para ulama yang betul-betul yakhsyallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lulusan pendidikan agama banyak, jadi lulusan pendidikan agama banyak, lulusan pesantren banyak, tapi yang takut kepada Allah itu tidak banyak. Tapi yang takut kepada Allah itu tidak banyak. Maka di sini ulama sesungguhnya adalah yang dengan ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget kalau satu saat mendengar di sosial media atau di media cetak, online maupun offline, media elektronik maupun media cetak, yang di situ menyebutkan ada seseorang dari lulusan agama tetapi tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Kenapa? Karena ukurannya itu adalah bukan dia lulusan sekolah agama atau bukan, tapi takut kepada Allah atau tidak. Dia berilmu yang ilmunya itu membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berilmu yang ilmunya tidak membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebagai penutup pada pertemuan kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba, tetapi ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama. Sampai tidak lagi tersisa orang alim, orang yang berilmu, maka orang-orang kemudian mengangkat pemuka-pemuka agama dari kalangan juhalan, dari kalangan orang yang bodoh. Ya. Lalu kemudian orang-orang pun bertanya kepadanya, lalu kemudian dijawab dengan tanpa ilmu, maka kemudian terjadilah sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati di dalam mencari guru agama. Maka hendaknya carilah guru agama yang dia di dalam menyampaikan ilmunya berdasarkan kepada dalil qala Allah, kemudian qala Rasul, firman Allah, kemudian sabda Rasul. Bukan yang menyebarkan dongeng-dongeng khurafat, bukan yang menyebarkan dongeng-dongeng takhayul, bukan pula yang menyebarkan amalia-amalia yang tidak ada tuntunannya. Maka kita tinggalkan khurafat, kita tinggalkan takhayul, kita tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Demikian pula ketika ngaji, maka kita niatkan mencari ilmu, bukan mencari lelucon. Karena kalau mencari lelucon itu pelawak sudah banyak. Ya, kalau mencari lelucon itu pelawak sudah banyak. Jadi ngaji itu cari ilmu. Ustadz itu, ulama itu adalah mereka yang berilmu dan menyampaikan ilmunya. Dan kalau bercanda ya di dalam agama kita masih boleh. Tapi ingat, bercanda itu ada batasnya. Jadi bercanda itu ada batasnya. Lisan kita itu ada batasannya. Bukan kemudian asal saja. Maka kalau mau bercanda silahkan bercanda, tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau mau bercanda silahkan bercanda kalau ada manfaatnya. Kalau bercanda tidak ada manfaatnya, kemudian menyakiti orang lain, maka tidak perlu dilakukan. Baik,
Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Tidak ada pertanyaan? Oke, monggo. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa yang mendatangkan rezeki yang melimpah-limpah, uang yang melimpah-limpah itu, ada yang mengatakan itu adalah wali. Juga yang dunianya tidak kaya, seorang penjual estek menjadi kaya. Itu karena yang mengatakan itu adalah wali, ya katanya. Bagaimana itu? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya tidak mau berkomentar, tapi ditanya. Jadi ada kisah, penanya menyampaikan ada kisah yang viral tentang seorang penjual es teh yang kemudian dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Maka orang yang mencaci maki itu adalah wali. Bagaimana pendapatnya? Baik, kalau wali murid mungkin saya setuju. Atau kalau wali santri mungkin saya setuju. Tapi kalau wali yang dimaksud adalah waliullah, maka itu perlu dicermati bahwa wali Allah itu adalah man kana lillahi taqiyan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bermudah-mudahan menyematkan kewalian kepada seseorang. Karena syarat wali itu harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu karya tulis judulnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Perbedaan antara wali Ar-Rahman dan wali setan. Nah, kalau wali Ar-Rahman, wali Allah, itu dia taat menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau wali setan itu tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentu di sini saya tidak akan berkomentar apakah beliau itu wali atau tidak, dan juga tidak akan menyematkan wali Allah maupun wali setan. Tetapi konteksnya di sini kita sedang menjelaskan tanda seseorang itu wali. Dan saya juga menyarankan sudahilah, tidak perlu ghibah beliau, tidak perlu diribah lagi. Kita hendaknya menilai seseorang dengan adil. Kita semua sudah sama-sama memahami bahwa tutur kata-katanya tidak sopan, tutur kata-katanya tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan kita, tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, tinggalkan. Tetapi di satu sisi, di sini kita tidak boleh melihat kepada seseorang hanya dari sisi kekurangannya saja. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang selainmu karena setiap orang punya kelebihan. Kalau beliau itu menghina penjual es teh, lalu kalau kita menghina beliau, maka apa bedanya kita? Nah, maka hendaknya kita tidak perlu menghina sesama muslim. Biarkan meskipun beliau menghina orang lain, itu sudah jadi bagian masa lalunya karena sudah minta maaf. Nah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, wa khairul khata', sebaik-baik orang yang dia keliru itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu keliru. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang keliru itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saran saya atas pertanyaan jenengan adalah tidak bermudah-mudahan menyematkan kewalian. Adapun terkait penjual es teh yang kemudian rezekinya berlimpah, itu jelas rizqum minallah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wasilahnya bukan karena dicaci maki, wasilahnya karena salah satunya adalah, ini wasilah jalannya, karena videonya itu di-share, dibagikan oleh netizen. Jadi yang berjasa adalah para netizen yang membagikan videonya.
Karena di negeri ini itu punya satu budaya yang berpihak kepada orang terdolimi. Itu karakter negeri ini. Masih ingat Pak SBY dulu? Itu salah satunya menang pemilu karena dianggap oleh masyarakat terdolimi. Jadi memang di negeri ini itu mudah iba kepada orang yang terdolimi, yang teraniaya. Jadi di sini yang sebagai wasilahnya adalah para netizen yang menyebarkan videonya, bukan yang mengucapkan kata cacian dan makian. Dan tidak sepantasnya kita juga kemudian mencaci maki orang tersebut. Artinya sudahi, jangan sampai timbul caci mencaci sesama muslim. Ingat sabda Nabi, la tahtakir man dunaka, jangan merendahkan orang selainmu. Fa inna likulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kadang kita melihat seseorang hanya dari sisi kekurangannya, padahal di balik kekurangan itu ada kelebihannya. Maka jangan sampai ketika kita benci kepada seseorang lalu kemudian dikuliti semua kekurangannya. Jangan sampai pula ketika kita cinta kepada seseorang lalu kita berlebih-lebihan kepadanya. Islam pun melarang kepada kita berlebih-lebihan mengkultuskan orang soleh. Iyyakum wal ghuluwa fis sholihin, hati-hati berlebih-lebihan kepada orang soleh. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fis sholihin, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu karena berlebih-lebihan kepada orang soleh. Jadi intinya tidak ikut arus mencaci maki, tapi juga tidak berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang kita lakukan apa? Kita melakukan fungsi kontrol amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau keliru diingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau menyampaikan kebenaran, silahkan kebenaran bisa kita amalkan. Maka Pak nggih. Jadi tidak bermudah-mudahan menyematkan kewalian, kecuali wali murid, wali santri, wali kelas, atau wali nikah. Nah, baik. Begitu nggih. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.